Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas pemikiran Syekh Ibnu Athaillah, seorang ulama besar yang telah mengarang banyak kitab. Beberapa kitab lainnya yang ditulis adalah Al-Tanwir fi Iskat Al-Tadbir, Unwan at-Taufiq fi Dab Al-Tariq, Miftah Al-Falah dan Al-Qaul Al-Mujarrad fil Al-Ism Al-Mufrad. Yang terakhir ini merupakan tanggapan terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai persoalan tauhid. Kedua ulama besar itu memang hidup dalam satu zaman, dan kabarnya beberapa kali terlibat dalam dialog yang berkualitas tinggi dan sangat santun. Ibnu Taimiyah adalah sosok ulama yang tidak menyukai praktik sufisme, sementara Ibnu Athaillah dan para pengikutnya melihat tidak semua jalan sufisme itu salah, karena mereka juga ketat dalam urusan syariat. Ibnu Athaillah dikenal sebagai sosok yang dikagumi dan bersih. Ia menjadi panutan bagi banyak orang yang meniti jalan menuju Tuhan, menjadi teladan bagi orang-orang yang ikhlas, dan imam bagi para juru nasihat. Ia dikenal sebagai master atau syekh ketiga dalam lingkungan Tarikat Syazili setelah pendirinya Abul Hasan Asy-Syazili dan penerusnya, Abul Abbas Al-Mursi. Dan Ibnu Athaillah inilah yang pertama menghimpun ajaran-ajaran, pesan-pesan, doa dan biografi keduanya, sehingga Khazanah Tarekat Syaziliyah tetap terpelihara. Meski ia tokoh kunci di sebuah tarikat, bukan berarti aktivitas dan pengaruh intelektualismenya hanya terbatas di tarikat saja. Buku-buku Ibnu Athaillah dibaca luas oleh kaum muslimin dari berbagai kelompok, bersifat lintas mazhab dan tarikat, terutama kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ini merupakan karya utama Ibnu Athaillah, yang sangat populer di dunia Islam selama berabad-abad, sampai hari ini. Kitab ini juga menjadi bacaan utama di hampir seluruh pesantren di Nusantara. Syekh Ibnu Athaillah menghadirkan kitab Al-Hikam dengan sandaran utama pada Al-Quran dan As-Sunnah. Guru besar spiritualisme ini menyalakan pelita untuk menjadi penerang bagi setiap salik, menunjukkan segala aral yang ada di setiap kelokan jalan, agar kita semua selamat menempuhnya. Kitab Al-Hikam merupakan ciri khas pemikiran Ibnu Athaillah, khususnya dalam paradigma tasawuf. Di antara para tokoh sufi yang lain seperti Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Abu Husain An-Nuri, dan para tokoh sufisme falsafi yang lainnya, kedudukan pemikiran Ibnu Athaillah bukan sekadar bercorak tasawuf falsafi yang mengedepankan teologi, tetapi diimbangi dengan unsur-unsur pengamalan ibadah dan suluk, artinya di antara syariat, tarikat dan hakikat ditempuh dengan cara metodis. Corak pemikiran Ibnu Athaillah dalam bidang tasawuf sangat berbeda dengan para tokoh sufi lainnya. Ia lebih menekankan nilai tasawuf pada marifat. Adapun pemikiran-pemikiran tarikat tersebut adalah, pertama, tidak dianjurkan kepada para muridnya untuk meninggalkan profesi dunia mereka. Dalam hal pandangannya mengenai pakaian, makanan, dan kendaraan yang layak dalam kehidupan yang sederhana akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah dan mengenal rahmat ilahi. Meninggalkan dunia yang berlebihan akan menimbulkan hilangnya rasa syukur, dan berlebih-lebihan dalam memanfaatkan dunia akan membawa kepada kezaliman. Manusia sebaiknya menggunakan nikmat Allah SWT dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya, kata Ibnu Athaillah. Kedua, tidak mengabaikan penerapan syariat Islam. Ia adalah salah satu tokoh sufi yang menempuh jalur tasawuf hampir searah dengan Al-Ghazali, yakni suatu tasawuf yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengarah kepada asketisme, pelurusan dan penyucian jiwa, tazkiyah an-nafs, serta pembinaan moral akhlak, suatu nilai tasawuf yang dikenal cukup moderat. Ketiga, zuhud tidak berarti harus menjauhi dunia karena pada dasarnya zuhud adalah mengosongkan hati selain daripada Tuhan. Dunia yang dibenci para sufi adalah dunia yang melengahkan dan memperbudak manusia. Kesenangan dunia adalah tingkah laku syahwat, berbagai keinginan yang tak kunjung habis, dan hawa nafsu yang tak kenal puas. Semua itu hanyalah permainan, al-lab, dan senda gurau, Allahu, yang akan melupakan Allah. Dunia semacam inilah yang dibenci kaum sufi, ujarnya. Keempat, tidak ada halangan bagi kaum salik untuk menjadi miliuner yang kaya raya, asalkan hatinya tidak bergantung pada harta yang dimilikinya. Seorang salik boleh mencari harta kekayaan, namun jangan sampai melalaikannya dan jangan sampai menjadi hamba dunia. Seorang salik, kata Athaillah, tidak bersedih ketika kehilangan harta benda dan tidak dimabuk kesenangan ketika mendapatkan harta. Kelima, berusaha merespons apa yang sedang mengancam kehidupan umat, berusaha menjembatani antara kekeringan spiritual yang dialami orang yang hanya sibuk dengan urusan duniawi, dengan sikap pasif yang banyak dialami para salik. Keenam, tasawuf adalah latihan-latihan jiwa dalam rangka ibadah dan menempatkan diri sesuai dengan ketentuan Allah. Bagi Syekh Athaillah,
Tasawuf memiliki 4 aspek penting yakni berakhlak dengan akhlak Allah SWT, senantiasa melakukan perintahnya, dapat menguasai hawa nafsunya serta berupaya selalu bersama dan berkekalan dengannya secara sungguh-sungguh. Ketujuh, dalam kaitannya dengan Marifat Al-Syazili, ia berpendapat bahwa marifat adalah salah satu tujuan dari tasawuf yang dapat diperoleh dengan 2 jalan, mawahib, yaitu Tuhan memberikannya tanpa usaha dan dia memilihnya sendiri orang-orang yang akan diberi anugerah tersebut, dan makasib, yaitu marifat akan dapat diperoleh melalui usaha keras seseorang, melalui ar-riyadah, zikir, wudhu, puasa, sahalat sunnah dan amal solih lainnya.